Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan garis singgung pada suatu kurva, ya. Tapi di sini saya akan bahas mengenai jika garis singgung tersebut sejajar dengan suatu garis lainnya atau nanti tegak lurus, itu bagaimana? Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa dua buah garis, ya, G1 dan G2 saling sejajar. Jadi simbolnya itu garis miring, dua buah seperti ini. Itu artinya sejajar. Jadi dua buah garis dikatakan sejajar, dia nanti memiliki gradien M1. M1 ini gradiennya dari garis pertama, itu nilainya sama dengan gradien garis kedua. Itu apabila dia sejajar. Nah, tapi kalau dia G1-nya tegak lurus dengan G2, maka gradiennya jika dikalikan M1 dikali M2 itu akan menghasilkan negatif 1 atau berkebalikan. Misalkan gradien yang pertama itu sama dengan 2, maka gradien yang kedua itu menjadi negatif 1/2. Jadi tandanya berubah, awalnya positif menjadi negatif, lalu 2-nya ini kita balik posisi. Ini kan 2 ini per 1 ya, 2/1. Jadi kita balik 1/2. Jadi serba berubah, serba terbalik untuk gradien atau kemiringan garis yang garisnya saling tegak lurus. Oke, contoh soalnya, persamaan garis singgung grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3 adalah. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah gradiennya. Nah, karena di sini kata sejajar, maka nanti garis yang diketahui pada soal yang Y sama dengan 2X tambah 3 ini, itu memiliki gradien kelihatan karena dia suatu garis, jadi gradiennya langsung terlihat. Nah, berarti gradien garis singgungnya itu dia memiliki nilai yang sama dengan garis ini. Jadi garis Y, ya, anggap ini Y sama dengan 2X tambah 3, ini adalah gradien yang pertama. Ya, gradien yang pertama yang diketahui pada soal itu nilainya sama dengan 2. Jadi untuk mengetahui gradien dari suatu garis itu kalian harus mengubahnya bentuk persamaannya seperti ini, di mana Y-nya itu harus tunggal berada di sebelah kiri. Setelah itu semuanya pindah ke sebelah kanan seperti ini posisinya. Jadi 2X tambah 3. Nah, letak daripada gradien itu adalah angka di depan X. Ini adalah gradien. Angka di depan X. Ingat, koefisien variabel X yang sudah dipindah ruaskan secara total, di mana Y-nya harus sendiri seperti ini, maka gradiennya adalah koefisien X, variabel X, itu 2. Jadi 2 yang ini diperoleh dari sini. Oke, nah karena dia sejajar, maka ya M2-nya itu sama dengan M1, yaitu M2-nya menjadi 2, ya, gradien garis singgung. Ini adalah gradien garis singgung. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita cari titiknya, karena rumus daripada garis singgung itu adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana ini titik, ya, X1, Y1-nya itu belum diketahui pada soal. Jadi kita cari dulu titik tersebut. Oke, cara mencari titik singgung X1, Y1 itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menurunkan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Ini harus kalian turunkan. Menjadi Y aksen sama dengan X kuadrat itu turunnya 2X dikurang 4X, karena dia pangkat 1 di sini kita tulis koefisiennya saja 4, sedangkan 3 ini dia konstanta, maka nilainya sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat bahwa suatu gradien, ya, di sini ingat bahwa F aksen X1 itu nilainya sama dengan M. Jadi turunan suatu fungsi, ini kan Y ini kan sama dengan F aksen X, ya. Nah, seperti itu. Ketika diganti dengan nilai X1 atau nilai dari X titik singgung, maka nilai itu adalah gradien. Nah, kita ketahui bahwa gradien itu sama dengan 2 tadi, M2-nya. Jadi ini kan nanti sama dengan M2. Nah, kita ganti di sini 2X1, jadi X ini kita ganti dengan titik X1, titik singgungnya yang bakalan kita cari, dikurang dengan 4 sama dengan M2, tadi nilainya sama dengan 2. Jadi kita pindah ruaskan, 2X1, 2 yang ini tetap, min 4 pindah jadi positif 4, jadi 2X1 itu sama dengan 6.
Sehingga nilai X1-nya itu sama dengan 6/2. 6 yang ini dibagi dengan 2 yang ini. Ya, menghasilkan 3. Itu adalah nilai daripada X1-nya untuk titik singgung. Nah, sekarang kita cari yang Y1. Nah, itu kita bisa substitusikan ke Y pada grafik ini. Oke? Kita substitusikan kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Ganti X-nya dengan 3. Berarti Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 3. Jadi substitusikan untuk mencari titik singgungnya. Kalian tidak boleh mensubstitusikannya ke sini, ke Y sama dengan 2X tambah 3. Melainkan ke grafiknya. Karena ini adalah titik singgung. Yang berhubungan dengan titik singgung itu adalah grafik dan garis singgung. Nah, garis singgungnya itu yang bakalan kita cari. Maka yang ada hubungannya terdekat dari soal itu adalah grafik yang bentuk kuadrat ini. Jadi jangan yang ini. Oke, ingat ya, harus ke kurvanya atau ke grafiknya. Jadi, nilainya ini sama dengan Y9 dikurang 12 ditambah 3, yaitu nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, 9 kurang 12 itu min 3 ditambah 3 itu habis 0. Ya, jadi titik singgungnya berapa? Titik singgungnya yang X1, Y1-nya itu menjadi 3,0 ya. Ini adalah Y1-nya. Nah, seperti itu. Baru kita mencari persamaan garis singgungnya. Untuk persamaan garis singgung, rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M2. Yang kita pakai di sini adalah gradian yang kedua, bukan gradian yang pertama. M2 dikali X dikurang X1. Dimana tadi Y1-nya nilainya sama dengan 0. Ya, sama dengan gradian keduanya itu 2. X kurang X1-nya itu 3. Maka Y kurang 0 itu sama dengan Y, 2 kali X itu 2X, 2 kali min 3 itu min 6. Nah, kita kumpulkan. Biasanya X-nya itu positif, maka nanti Y-nya yang kita pindahkan. Jadi 2X, Y-nya pindah jadi negatif Y, min 6 ini tetap karena masih berada di ruas sebelah kanan. Sedangkan yang ini karena Y-nya pindah, berarti nilainya 0. Atau bisa kita balik. Ya, jadi persamaan adalah 2X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Oke, contoh yang kedua, garis yang menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3 dan tegak lurus pada garis X kurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini parabola ini adalah bentuk daripada grafik kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Kalau dia bentuk fungsi kuadrat, dia parabola. Bentuk grafiknya itu seperti huruf ini. Kalau dia linear seperti ini, dia cukup garis lurus ya. Nah, sekarang cara menjawabnya sama seperti tadi. Kita cari terlebih dahulu gradien M1-nya. Nah, di sini yang garis yang diketahui adalah bentuknya seperti ini. Jadi, X kurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Ini harus kita buat menjadi Y-nya tunggal sendiri di sebelah kiri. Sehingga nanti min 2Y ini sendiri, sisanya kita pindahkan terlebih dahulu. Jadi, min X, min 3. Lalu nilai Y-nya, karena dia dikalikan dengan negatif 2 di sini posisinya, maka nanti pindah min 2 itu menjadi pembagian. Min X per min 2 dikurang 3 per min 2. Ya, min bagi min itu jadi positif. Positifnya itu X per 2. Ini negatif kali negatif 3 per 2 ini menjadi positif 3 per 2. Nah, X per 2 ini itu nilainya tuh sama dengan 1 per 2X. Dimana satunya itu adalah koefisien daripada variabel X ini. Sedangkan 2-nya tetap, dan X-nya ini kita pindah di sebelah 1 per 2-nya itu. Ditambah 3 per 2. Sehingga kita peroleh di sini M1-nya sama dengan setengah. Ya. Ini adalah gradien M1-nya. Nah, sekarang kita cari gradien M2-nya. Dimana karena dia tegak lurus, ya, simbol dari tegak lurus itu seperti ini. Seperti huruf T terbalik. Nah, karena dia tegak lurus, maka M1 jika dikalikan dengan M2 akan menghasilkan negatif 1. Atau simpelnya itu jika M1-nya itu sama dengan 1 per 2, maka M2-nya itu menjadi kebalikan. Karena 1 per 2 ini positif, maka nanti akan menjadi negatif. Sedangkan nilainya akan kita balik. Ini kan 1 per 2 menjadi 2 per 1. Atau M2-nya itu sama dengan negatif 2. Karena 2 bagi 1 itu sama dengan 2. Ini adalah M2 yang bakalan kita cari nilai untuk mencari persamaan garis singgungnya. Langkah kedua,
mencari titik singgungnya. Sama seperti tadi, berarti kita cari dulu turunan daripada Y. Y ini kan sama dengan F aksen X ya. Fx. Berarti sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, kita cari nih Y aksen atau F aksen X-nya. Kita ganti di sini, kita turunkan X kuadrat turunannya itu adalah 2X. Ya, ingat. Jadi, 2 ini turun, terus pangkatnya kita kurangi 1. Jadi, di sini pangkat 1. Terus ini min 2. Karena dia variabelnya berpangkat 1, maka cukup ditulis koefisiennya saja. Dan ini nilainya sama dengan 0. Nah, kita cari nih F aksen X1-nya. Berarti ini 2 dikali X1 dikurang 2. Nah, nilainya ini sama dengan M2. Maka nanti di sini 2 kali X1 kurang 2 sama dengan negatif 2 ya, yang kita peroleh tadi di sini. Nah, berarti 2 kali X1 sama dengan min 2 yang ini, dan yang ini pindah jadi plus 2. Jadi X1 sama dengan min 2 tambah 2, itu nilainya 0, terus nanti dibagi dengan 2. Nah, karena 0 posisinya di atas, maka nilainya itu bisa kita bagi menjadi 0 ya. Jadi kalau 0 bagi berapapun nilainya sama dengan 0, kecuali 0 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, ini adalah nilai daripada X1. Kita cari Y1-nya sekarang. Substitusikan ke kurva. Ingat ya, substitusikan X1 sama dengan 0 ke kurvanya, yaitu yang bentuk kuadrat ya, ke bentuk Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 ya. Kita masukkan nilainya ke situ. Jadi X kuadrat dikurang 2X kurang 3, ganti di sini nilainya X-nya dengan 0, berarti 0 kuadrat itu dikurang dengan 2 kali 0 dikurang 3. Maka Y1-nya itu menjadi negatif 3. Yang dilihat cuma yang di belakang, karena ini perkaliannya yang 0 semua, maka otomatis nilainya sama dengan 0. Yang kali lihat adalah yang konstanta yang di belakang ini. Nah, karena dia kurang 3, maka jawabannya adalah negatif 3. Jadi titik singgungnya itu adalah 0,-3. Lanjut, kita cari persamaan garis singgungnya. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X kurang X1. Di mana Y1-nya tadi nilainya sama dengan min 3. Jadi di sini min 3 sama dengan M2-nya nilainya sama dengan negatif 2. X dikurang X1-nya nilainya sama dengan 0. Maka nanti di sini berubah Y ditambah 3 sama dengan min 2 kali X min 2X. Min 2 kali 0 ya 0. Tidak perlu ditulis. Nah, sekarang kita pindahkan ya. Jadi karena X itu harus positif, maka negatif 2X ini kita pindahkan langsung ke sebelah kiri karena dia nilainya harus positif di sini. Jadi nanti 2X ya. 2X Y ini positif plus Y plus 3 sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini, atau bisa juga nanti jika pilihan gandanya itu bentuknya Y sama dengan, maka yang posisi plus 3 ini pindah ke samping sini. Jadi nanti jawabannya min 2X ya, min 2X min 3 kayak gitu. Itu jika bentuk yang diminta pada pilihan gandanya itu bentuknya seperti ini. Jadi sesuaikan dengan jawaban yang tersedia. Jadi nanti di sini kesimpulannya 2X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Seperti itu.